Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Yuda Wahab. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan di setiap harinya dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Di video kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman tentang keselamatan berkendara. Seperti apa videonya? Simak terus sampai akhir. Oke teman-teman, kembali lagi bareng Yuda Wahab. Di sini saya bakal berbagi tips kepada teman-teman. Tidak ada maksud mengajari ataupun menggurui. Di sini saya hanya berbagi kepada teman-teman tips yang saya ketahui saat berkendara di setiap harinya. Nah, di sini teman-teman ada tips keselamatan saat berkendara. Poin pertama, sebelum berkendara pastikan kursi depan, roda kemudi dan kaca spion telah disetel dengan benar. Nah, teman-teman, untuk keamanan Anda dan penumpang lainnya, biasakanlah untuk memeriksa item-item berikut ini sebelum Anda mengemudi. Yang pertama, setel kursi Anda ke posisi yang nyaman untuk mengemudi dan pastikan kursi depan diposisikan sejauh mungkin dari setir tanpa kehilangan kontrol penuh terhadap kendaraan teman-teman. Duduk terlalu dekat dengan airbag, tentunya airbag di bagian supir teman-teman, dapat menyebabkan cedera serius atau parah saat terjadi tabrakan. Nah itu teman-teman poin pertama. Dan untuk poin kedua, selalu kenakan sabuk pengaman dan pastikan Anda mengenakannya dengan benar teman-teman. Pastikan penumpang lain juga menggunakan sabuk pengaman dengan benar juga teman-teman. Dan poin ketiga, lindungi anak-anak dengan sabuk pengaman atau sistem pengaman anak yang sesuai dengan umur, tinggi, dan berat anak tersebut teman-teman. Untuk menyetel kursi teman-teman, tentunya kursi untuk supir teman-teman bisa melihat ke bagian bawah jok biasanya. Di sini terdapat alat untuk menyetel mundur atau majunya si kursi supir teman-teman. Untuk menyetel kursi maju dan mundur ada tepat di bawah ini teman-teman, yang masih terbungkus plastik ini. Nah jadi teman-teman tinggal mengangkatnya seperti itu, dan nanti otomatis si kursi bisa maju ataupun mundur teman-teman. Tadi setelah kursi dari jok supir sudah di setel, cara menyetelnya seperti itu untuk maju ataupun mundur. Dan di sini saya bakal ke bagian kemudi teman-teman. Di bagian setir roda juga di situ terdapat setelan teman-teman untuk naik dan turun, disesuaikan dengan tinggi badan dari si supir tersebut. Teman-teman, jika indikator pintu dan pintu bagasi terbuka, ini indikasinya teman-teman, yang berwarna merah ini dengan gambar mobil dan pintu kiri kanan terbuka teman-teman, itu adalah tanda pintu dan pintu bagasi Anda yang tidak tertutup rapat. Teman-teman harus segera menutup rapat semua pintu dan pintu bagasi dengan rapat hingga indikator dari lampu ini bakalan padam teman-teman. Saya contohkan, ini sudah terbuka bagian pintunya dan indikatornya menyala, bakal saya tutup, nanti bakal padam teman-teman. Nah seperti itu, indikator dari gambar mobil yang pintunya terbuka sudah hilang, berarti itu tanda bahwa semua panel pintu yang berada di mobil sudah tertutup rapat dengan baik. Teman-teman juga harus memperhatikan spion bagian kanan dan tentunya bagian kiri juga teman-teman. Dan satu lagi di bagian atas ini teman-teman. Nah, teman-teman harus memperhatikan ketiga cermin spion yang berada di mobil teman-teman, dan teman-teman bisa menyetelnya seperti ini teman-teman. Biasakan setel terlebih dahulu kaca spion sebelum melakukan bepergian atau berkendara menggunakan mobil teman-teman.
Nah, ini saya bakal contohkan ini untuk settingan spion bagian kanan teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa naik, bisa turun teman-teman si spionnya. Nah, seperti ini saya turunkan, dan di sini saya naikkan kembali teman-teman spionnya. Sesuaikan dengan keperluan teman-teman aja teman-teman. Dan untuk kaca bagian atas ini, di sini terdapat dua mode teman-teman. Ini mode siang. Ini mode siang seperti ini. Mode siang itu artinya si kaca tegak berdiri ya. Dan untuk mode malam dia agak menunduk teman-teman. Kenapa menunduk? Dikarenakan menghindari silau cahaya lampu dari belakang. Dan spion sebelah kiri pengaturannya masih sama teman-teman seperti yang sebelah kanan. Jadi teman-teman tinggal menggulirnya ke bagian L atau bagian kiri teman-teman, dan teman-teman tinggal menyetingnya seperti tadi. Saya turunkan seperti ini, saya naikkan kembali teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman settingan spion di mobil Honda Brio RS ini. Untuk teman-teman yang masih menggunakan cermin spionnya manual, teman-teman bisa menyetingnya menggunakan tangan teman-teman. Nah, teman-teman masih di kaca spion, teman-teman harus membiasakan apabila sudah terparkir mobil di tempat parkir, biasakan teman-teman untuk melipat si spion teman-teman, agar tidak memakan badan jalan ataupun tidak terbentur oleh motor ataupun benda lainnya teman-teman. Biasakan lipat, maka si spion akan terlipat secara otomatis di kedua belah sisi teman-teman. Nah teman-teman, tadi di bagian dalam mobil dan sekarang saya keluar di bagian belakang alias pembuangan, yaitu knalpot dari mobil ini teman-teman. Kenapa saya membahas knalpot di sini? Karena knalpot mengeluarkan gas buang berbahaya yang mengandung karbon monoksida teman-teman. Jadi jangan menjalankan mesin di area tertutup yang membuat karbon monoksida dapat terakumulasi teman-teman. Gas buang kendaraan teman-teman mengandung gas karbon monoksida, gas yang tak berwarna, tak berbau, dan sangat beracun teman-teman. Itu yang berbahayanya, sangat beracun tadi teman-teman. Selama Anda merawat kendaraan dengan benar, maka gas karbon monoksida tidak akan memasuki kabin kendaraan. Nah ini teman-teman, untuk menghindari masuknya karbon monoksida ke dalam kabin, jadi kendaraan teman-teman harus dijalankan dengan pintu bagasi yang tertutup teman-teman. Karena kalau terbuka, maka aliran udara dapat menarik gas buang ke dalam kendaraan dan menciptakan kondisi yang membahayakan. Jika teman-teman harus berkendaraan dengan pintu bagasi terbuka, buka semua jendela dan setel sistem pendingin seperti ini teman-teman. Pilih mode udara luar, pilih mode yang ada panah ke arah depan dan arah bawah teman-teman. Atur kipas dengan kecepatan tinggi, lalu atur kontrol suhu ke pengaturan nyaman. Atur sistem pendingin atau sistem kontrol temperatur dengan kondisi yang sama ketika Anda duduk di dalam kendaraan yang diparkirkan dengan mesin menyala. Nah teman-teman, apa sebetulnya karbon monoksida? Gas karbon monoksida merupakan gas beracun. Apabila terhisap dapat menyebabkan kehilangan kesadaran atau bahkan menimbulkan kematian. Hindari area tertutup atau aktivitas yang membuat Anda terpapar gas karbon monoksida ini teman-teman. Contoh areanya saja teman-teman. Nah di sini area tertutup seperti garasi dapat dengan cepat dipenuhi oleh gas karbon monoksida. Jangan jalankan mesin jika pintu garasi tertutup. Meskipun pintu garasi terbuka, segera keluarkan kendaraan dari garasi setelah menyalakan mesin. Jadi intinya jangan menyalakan mobil di ruangan tertutup teman-teman. Nah teman-teman, di sini juga keselamatan berkendara tidak lepas dari anak-anak. Tentunya ini untuk teman-teman yang sudah berkeluarga teman-teman. Di sini ada keselamatan anak. Yang poin pertama, anak-anak berusia 12 tahun atau kurang harus duduk di kursi belakang teman-teman. Anak-anak yang lebih kecil harus
menggunakan sistem pengamanan anak yang menghadap ke bagian depan, teman-teman. Untuk bayi harus menggunakan sistem pengamanan anak yang menghadap belakang di kursi belakang, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di layar video di belakang ini, teman-teman, terdapat 3 buah safety belt untuk penumpang bagian belakang, teman-teman. Itu yang pertama. Dan ini untuk bagian tengah. Ini untuk bagian kursi yang duduk di bagian tengah, teman-teman, untuk bagian jok belakang. Dan satu lagi ada di sebelah tengah tersebut. Nah, ini satu lagi, teman-teman. Itu adalah sabuk pengaman untuk bagian belakang penumpang mobil Honda Brio RS ini. Semuanya menjadi 3 safety belt yang berada di kursi penumpang bagian belakang. Nah, teman-teman, setiap tahun banyak anak yang cedera ataupun tewas dalam peristiwa kecelakaan karena mereka tidak diberi perlindungan atau pengaman dengan baik, teman-teman. Kecelakaan kendaraan merupakan penyebab utama kematian pada anak-anak di usia 12 tahun, teman-teman. Nah, oleh karena itu, untuk mengurangi jumlah kematian dan cedera pada anak, bayi dan anak-anak harus diberi pengaman dengan baik ketika mereka berada di dalam kendaraan. Anak-anak harus diberi pengekang dengan benar di kursi belakang. Hal ini karena airbag depan yang mengembang dapat mengakibatkan cedera atau kematian terhadap anak-anak yang duduk di kursi depan. Anak yang berada di kursi depan akan lebih mengganggu kemampuan mengemudi untuk mengendalikan kendaraan dengan aman. Data statistik menunjukkan bahwa anak-anak di segala usia dan ukuran akan jauh lebih aman ketika menggunakan sistem pengaman dengan benar di kursi bagian belakang, teman-teman. Anak yang terlalu kecil untuk mengenakan sabuk pengaman harus dilindungi dengan sistem pengaman anak yang direkomendasikan, yang dikencangkan dengan benar menggunakan sabuk pangkuan atau bahu, teman-teman. Safety belt itu tadi. Jangan memangku anak karena tidak akan mungkin untuk melindunginya jika terjadi tabrakan. Jangan gunakan sabuk pengaman untuk Anda kenakan bersama anak kecil. Saat terjadi tabrakan, sabuk pengaman dapat menghimpit tubuh mereka dan mengakibatkan cedera parah ataupun kematian paling buruknya, teman-teman. Satu sabuk pengaman tidak boleh dikenakan oleh 2 anak kecil. Keduanya dapat mengalami cedera yang sangat parah saat terjadi tabrakan. Nah, mungkin itu, teman-teman, hal yang harus diperhatikan untuk keselamatan anak ketika sedang mengendarai mobil, teman-teman. Jadi usahakan apabila teman-teman sudah berkeluarga, jangan simpan anak di kursi depan. Alangkah baiknya simpan di kursi belakang. Dan untuk mobil Honda Brio RS ini tersedia kunci pengaman agar si anak-anak tidak bisa membuka pintu dari dalam. Nah, ini, teman-teman, poin terakhir dari keselamatan berkendara, yaitu airbag, teman-teman. Untuk mobil Honda Brio RS ini sudah dilengkapi dengan 2 airbag, teman-teman. Yang satu ini untuk supir dan satu lagi di bagian sini, teman-teman, untuk penumpang. Kendaraan, teman-teman, dilengkapi dengan airbag atau kantung udara untuk membantu melindungi teman-teman dan penumpang lainnya saat terjadi tabrakan dengan tingkat sedang hingga parah, teman-teman. Airbag depan akan terpicu sesuai arah dan intensitas dari tabrakan itu sendiri, teman-teman. Dan di sini sistem airbag mencakup yang pertama 2 airbag SRS, teman-teman, atau disingkat dengan Supplemental Restraint System depan, teman-teman. Airbag depan untuk pengemudi terletak di bagian tengah roda kemudi, tepatnya di tengah-tengah setir, teman-teman, untuk si supir. Dan airbag untuk penumpang depan terletak di dalam dashboard, teman-teman. Keduanya diberi tanda dengan SRS airbag. Yang kedua, teman-teman, sebuah unit kontrol elektronik yang memantau dan mencatat informasi mengenai sensor, pemicu airbag, seat belt, tensioner, dan penggunaan sabuk pengaman untuk pengemudi ketika kunci kontak berada di posisi on. Dan poin ketiga,
automatic seat belt tensioner kursi depan. Terus yang keempat, sensor tabrakan yang dapat mendeteksi benturan pada tingkat sedang hingga parah. Dan poin yang terakhir yang kelima teman-teman, indikator di panel instrumen yang akan mengingatkan Anda tentang kemungkinan adanya masalah pada sistem airbag atau seat belt tensioner. Nah, itulah tadi teman-teman 5 poin yang mencakup sistem airbag itu sendiri, teman. Nah, teman-teman di sini juga saya bakal ngasih informasi penting tentang airbag. Airbag dapat menyebabkan bahaya yang serius, teman-teman. Untuk melakukan tugasnya, airbag akan mengembang dengan kekuatan yang sangat besar dan cepat. Jadi, di samping airbag membantu dalam menyelamatkan nyawa penumpang, airbag juga dapat menyebabkan cedera ringan, teman-teman. Lebih serius atau bahkan cedera fatal apabila penumpang tidak ditahan dengan benar atau tidak duduk dengan benar. Nah, teman-teman, yang harus teman-teman lakukan, kenakan sabuk pengaman dengan benar dan duduklah di kursi dengan posisi lurus dan tidak terlalu dekat ke roda kemudi selama mengemudikan kendaraan, teman-teman. Penumpang depan sebaiknya menggeser kursinya sejauh mungkin dari dashboard. Namun harus selalu diingat, teman-teman, bahwa tidak ada satupun sistem pengaman yang dapat sepenuhnya mencegah cedera akibat kecelakaan atau bahaya fatal yang terjadi. Meskipun sabuk pengaman telah dikenakan secara benar dan airbag dapat terpicu. Nah, teman-teman, di sini juga ada himbauan, jangan pernah meletakkan benda keras atau tajam di antara Anda dan airbag depan, teman-teman. Membawa benda keras atau tajam di pangkuan Anda atau mengemudi dengan pipa rokok atau benda tajam lainnya di mulut Anda dapat mengakibatkan cedera jika airbag depan mengembang. Dan himbauan selanjutnya, jangan pernah memasang atau menempatkan benda apapun di depan penutup airbag. Semua benda yang berada di atas tutup bertanda SRS airbag dapat mengganggu kinerja dari airbag itu sendiri, teman-teman, atau dapat terlempar dan melukai seseorang saat airbag terpicu. Dan ini, teman-teman, ada informasi penting lagi tentang airbag. Teman-teman di sini jangan pernah mencoba untuk menonaktifkan airbag. Airbag dan sabuk pengaman bersama-sama akan menyediakan perlindungan terbaik, teman-teman. Jadi jangan sekali-kali mencoba dan berpikir untuk menonaktifkannya. Saat mengemudi, hindarkan tangan dan lengan Anda di jalur terkembangnya airbag depan dengan tetap memegang kedua sisi roda kemudi. Jangan menempatkan lengan Anda di atas penutup airbag. Kendaraan yang dilengkapi dengan airbag, khususnya untuk mobil Honda Brio RS ini, airbag di depan kursi pengemudi dan penumpang depan, teman-teman. Airbag SRS depan akan terpicu saat terjadi tabrakan dari arah depan dengan intensitas sedang hingga parah untuk melindungi kepala dan dada pengemudi atau penumpang depan, teman-teman. SRS mengindikasikan bahwa airbag dirancang untuk melengkapi daya lindung sabuk pengaman, bukan untuk menggantikan sabuk pengaman itu, teman-teman. Sabuk pengaman adalah sistem pelindung utama bagi pengemudi dan penumpangnya. Nah, oke teman-teman, cukup sekian videonya mengenai keselamatan berkendara. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan terakhir, teman-teman, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya.